Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22. Kita sudah pernah merenungkan perikop dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38 waktu minggu-minggu sengsara sebelum Jumat Agung itu. Jadi kita sekarang akan merenungkan ayat 39 sampai dengan yang ke-53, 39 sampai 53 kita membaca bagian ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara berdoa untuk saya, saudara berdoa untuk orang di sekitar saudara, di depan, di belakang, kanan dan kiri. Dan juga saudara mendoakan diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini memohon kehadiran Tuhan khusus di tengah-tengah kami ketika kami merenungkan firman. Kami berharap supaya Tuhan yang menjamah hati dan pikiran kami, dan kami terbuka untuk menerima apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan menyatakan isi hati-Mu kepada kami masing-masing melalui hamba-Mu. Di dalam segala keterbatasan, di dalam ketidaktahuan, Tuhan tetap bekerja dengan leluasa dan menyatakan kemahatauan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saat-saat di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan bebas, dengan fasilitas yang Tuhan sediakan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau beri kepada kami ketenangan, keteduhan hati, supaya tidak ada satu orang pun yang dilewati oleh berkat Tuhan pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, dalam bagian ini kalau kita membaca di situ, di dalam terjemahan LAI bahasa Indonesia diberikan ada perikop ya, Matius, perikop paralel dari Matius dan Markus. Nah, kalau kita membandingkan tulisan daripada Lukas ini dibandingkan dengan Matius dan Markus sedikit lebih pendek ya. Jadi Matius dan Markus lebih panjang menulis bagian ini, dan Yohanes tidak disertakan di sini, meskipun tentu saja Yohanes juga ada cerita Yesus yang ada di taman gitu ya, di dalam pergumulan, dan lebih pendek. Jadi Lukas berada di antara pendeknya Yohanes dan panjangnya Matius dan Markus di dalam cerita ini. Tapi yang lebih penting daripada itu bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi profil yang berusaha untuk digambarkan oleh masing-masing penginjil, seperti kita sudah seringkali men-sharingkan kepada saudara, yaitu bahwa setiap penginjil itu mempunyai satu concern untuk menggambarkan gambaran Yesus ya, yang menurut mereka, kita percaya itu di dalam pimpinan Roh Kudus, penting untuk disampaikan kepada jemaat yang ingin mereka tuju. Demikian kita melihat ada kekhususan profil yang ingin ditonjolkan oleh Lukas yang tidak ada pada Injil yang lain, termasuk Matius, Markus, atau bahkan juga Yohanes. Meskipun demikian kita selalu percaya ini berkaitan dengan Yesus yang sama ya. Bukan ada 4 Yesus yang berbeda-beda menurut 4 Injil, bukan. Tapi
satu Yesus yang satu itu, tapi di dalam 4 perspektif yang berbeda-beda, dan ada yang lebih ditekankan oleh penginjil tertentu, ada yang kurang ditekankan oleh penginjil yang lain, dan demikian juga sebaliknya. Waktu kita membaca di dalam permulaan keterangan daripada cerita ini, di situ digambarkan Yesus yang pergi keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Saya tertarik menekankan kata ini, sebagaimana biasa, yang sepertinya kayak kelihatan biasa saja, padahal tidak terlalu biasa, karena ini merupakan profil yang ingin ditonjolkan oleh Lukas. Sebagaimana biasa, ia pergi atau keluar kota dan menuju Bukit Zaitun. Kita tahu di dalam Injil Lukas sangat menekankan repetisi. Kita sudah pernah bahas ini berkali-kali. Di dalam spiritualitas Kristen itu sangat ditekankan oleh Lukas, bagaimana seseorang Kristen ya yang saleh itu terus-menerus dibentuk melalui pengulangan-pengulangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, konsep ini sebetulnya memang bukan uniquely Alkitab saja, tapi sudah bisa mendapati misalnya di dalam tulisan Aristotle. Tapi kita percaya Aristotle waktu menemukan konsep ini atau mengajarkan konsep ini, dia sedang menanggapi respons atau dia berespons terhadap wahyu umum Allah atau anugerah umum Allah, yaitu penekanan pembentukan karakter seseorang yang dibentuk melalui habitus, melalui istilah habitus itu sebetulnya bukan cuma sekedar habit atau kebiasaan, tapi dekat sekali dengan istilah karakter seseorang, karena memang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Seseorang dibentuk karakternya melalui pengulangan-pengulangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau seseorang itu malas berdoa misalnya, itu menciptakan karakter orang yang tidak berdoa, karena dia sudah terus ada di dalam putaran seperti itu. Orang yang biasa terus berpikir negatif tentang orang lain, terus semuanya curiga tentang orang lain, itu membentuk satu karakter. Dia orang karakter yang tidak bisa percaya orang lain. Sulit untuk keluar daripada keadaan habitus itu. Nah, orang seperti Thomas Kempis yang seringkali ascribe itu buku Imitatio Christi, Imitation of Christ, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Obor, yaitu mengikuti jejak Kristus, Imitation of Christ, menulis satu kalimat yang penting sekali. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan kita itu dikalahkan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kata kuncinya di situ dalam kebiasaan. Memang kita seringkali maunya berdoa, kita minta, ya ini kebiasaan buruk, saya berdoa, kalau perlu berdoa panjang sekali, mungkin 1-2 jam begitu ya, atau bahkan mungkin semalam suntuk. Lalu kita berharap setelah kita berdoa, kita berpuasa, nggak ada lagi kebiasaan buruk itu. Bukan nggak mungkin, mungkin juga itu terjadi gitu. Tapi ada cara natural juga yang bisa dikehendaki Tuhan untuk membentuk kita melalui kebiasaan. Bad habit itu di overthrown, itu dikalahkan dengan good habit juga. Kalau kita biasa melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak berguna di dalam kehidupan kita, kita bisa mengalahkan itu juga melalui pengulangan-pengulangan kebiasaan yang lebih baik daripada itu. Dan mungkin nggak cukup hanya dengan pertobatan ya yang superficial disertai dengan air mata atau apa, tapi akhirnya terus jatuh ke dalam kebiasaan yang lama lagi. Ini mesti berperang dengan kebiasaan versus kebiasaan yang lebih baik. Nah, apa kaitan ini dengan ayat ini, Yesus sebagaimana biasa dia suka menuju Bukit Zaitun, tempat yang katakanlah sunyi ini tempat yang secluded ini tempat yang bukan banyak orang, hiruk pikuk, noisy di sana. Dia suka bergaul dengan Bapaknya, dia suka berdoa di sana, dia suka merenungkan firman Tuhan, merenungkan Torah siang dan malam seperti dicatat di dalam Mazmur 1 misalnya. Dan itu biasa dia jalankan. Dia bukan jalankan ini karena dia tahu sebentar lagi mau ditangkap atau karena sudah mau dibunuh. Saya tertarik dengan satu kutipan yang indah barusan itu di post di salah satu Facebook mungkin Reform Injili Events atau Facebooknya Gary atau apa saya lupa lah tapi kira-kira di situ itu ada kutipan ini mengatakan, if we pray when we are in trouble, then we are in trouble. Kalau kita itu berdoa kalau kita berdoa waktu kita lagi ada trouble, kita itu orangnya ada trouble memang. Ada trouble, kenapa Karena kita cuma berdoa waktu kita ada trouble. Kalau nggak ada masalah kita nggak tertarik berdoa. Mendadak ada masalah kita rame-rame berdoa begitu rame-rame datang kepada Tuhan. Itu orang agak oportunistik Orang seperti itu oportunistik. Saya kasih perbandingan sederhana saja
Kita kan nggak seneng dengan orang yang setiap kali telepon selalu yang ada perlunya. Pinjem uang lah, apa gitu ya, ntar minta tolong apalah, ininya rusak dan sebagainya. Dan setiap kali telepon kalau dia lagi perlu saja. Kalau dia nggak perlu apa-apa, dia nggak pernah telepon kita. Seperti kayak pura-pura kita ada atau nggak ada, dia juga nggak terlalu peduli. Giliran dia perlu, dia langsung telepon orang kalau dia perlu. Kita jengkel yang orang seperti itu ya. Mungkin itu orang adalah kita sendiri, saudara dan saya. Kita juga mesti introspeksi, jangan lihat siapa ya orang itu gitu. Mungkin yang kita lihat di cermin sehari-hari itu orangnya. Orang seperti itu sudah ada kecenderungan oportunistik ya. Cuma membina relasi kalau dia lagi ada perlunya ya. Sebenarnya orang yang berdoa ya, di dalam keadaan trouble itu mirip dengan orang oportunistik seperti ini. Dia hanya datang kepada Tuhan waktu dia terdesak, waktu dia nggak ada lagi jalan keluar, waktu dia merasa kehidupannya nggak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Yesus jelas bukan sosok yang seperti ini, karena di sini di dalam perkataannya sederhana ini dikatakan sebagaimana biasa. Adalah menjadi kebiasaan Yesus untuk menuju ke Bukit Zaitun, kebiasaan Yesus untuk berkontemplasi, untuk bersaat teduh, untuk berdoa di sana. Ini menjadi lifestyle di dalam kehidupan Yesus ya, bukan sesuatu yang terkejut tiba-tiba lalu shock lalu mendadak. Yesus mengintensifikasikan doa dan perenungannya. Dan menarik khususnya Lukas itu membahas di dalam perspektif ini ya, kestabilan Yesus lebih daripada Injil yang lain gitu. Kalau saudara bandingkan di dalam Injil yang lain, itu digambarkan bagaimana Yesus pergumulannya berat sekali ya, dalam bagian-bagian. Saudara boleh membandingkan sendiri, kita nggak ada waktu untuk membahas terlalu detail di sini karena ini juga bukan PA. Tapi saudara bisa baca sendiri dalam versi Matius 26 maupun Markus 14 di situ ya, gambaran tentang ini situasi di Taman Getsemani. Indeed ada perbedaan di situ. Nah, Lukas kan memang selalu menekankan repetisi itu saja. Kita pernah membahas ya, pikulah salibmu itu setiap hari, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Berarti ada pengulangan kan saudara, pengulangan setiap hari. Kalau saudara bandingkan dalam ayat-ayat yang lain, dalam Injil yang lain, sebenarnya istilah setiap hari nggak ditekankan di situ, nggak muncul. Tapi Lukas menambahkan setiap hari, memikul salib setiap hari. Berarti ada repetisi saudara, itu ada habitus. Lalu kita membaca lagi di dalam doa Bapa kami, misalnya versi Lukas berbeda dengan versi Matius. Matius mengatakan, berilah kami makanan kami pada hari ini ya, pada hari ini. Matius kan sangat menekankan present, menekankan kekinian, itu Matius, sangat khas Matius. Tapi Lukas tidak menggunakan kata itu. Lukas menggunakan berilah kami makanan hari demi hari, day by day. Tekanannya itu ada pada repetisi. Tentu saja ini bukan kontradiksi ya, antara gambaran daripada Matius dan Lukas saling melengkapi satu dengan lain. Tapi masing-masing penginjil, saudara membandingkan di situ, memiliki tekanannya sendiri, day by day. Kebergantungan kepada Tuhan hari demi hari. Bukan kebergantungan sekali, lalu terus setelah itu seumur hidup nggak perlu bergantung lagi karena sudah pernah bergantung gitu kan, dan bergantungannya sincere. Tidak, tapi di dalam pengertian kebergantungan yang terus menerus. Ya. Ini gambarannya realistik, ya. Mengapa? Karena di dalam kehidupan manusia kita bisa menjadi lupa bergantung, ya, lupa bersyukur. Sehingga penekanan daripada Lukas ini waktu mengatakan day by day, ya, terus menerus, itu mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk terus-menerus melatih kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan ya, menjadi orang yang jadi tidak lagi kuat ya. Saya ambil contoh sederhana saja, contoh sederhana dalam latihan fisik. Kalau saudara rajin ya, fitness atau olahraga, saudara punya muscle atau apa itu, otot yang terbentuk ya. Kalau kita mulai males lagi ya kendor lagi gitu. Yang tadinya sudah bagus-bagus kayak semangka, sekarang jadi turun kayak kulitnya sapi gitu ya. Ya, ada kayak begitu kan, soalnya itu kelihatan gede begitu, nggak olahraga langsung jadi kayak sapi semua ini. Ya, karena nggak terlatih, soalnya kita tahu itu di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, di dalam kehidupan rohani juga nggak jauh beda, sama. Soalnya ini perlu latihan. Bukan berarti cuma dunia fisik yang perlu latihan, lalu dunia rohani nggak perlu latihan begitu, ya. Tidak. Di dalam teologi reform, kita menekankan kedua-duanya. Satu sisi kedaulatan Allah, sisi yang lain juga tanggung jawab manusia. Dan kita nggak bisa menekankan cuma salah satunya. Itu menjadi hiper, nanti itu menjadi satu gambaran fatalis yang nggak membawa kita kepada pertumbuhan yang sejati, tapi akhirnya melempar tanggung jawab kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Akhirnya jadi categorical error di situ. Yesus adalah Tuhan sendiri, tapi dia melatih dirinya. Bahkan Alkitab menggunakan istilah-istilah ya, yang betul-betul menggambarkan Yesus itu sebagai manusia yang sejati yang juga berada di dalam proses di dalam hal ini.
Misalnya kalimat seperti Yesus belajar untuk taat ya. Misalnya kalimat yang mengatakan bahwa Yesus semakin dikasih oleh Allah, semakin dikasih oleh Allah. Istilah semakin berarti ada proses ya. Di dalam hal ini saya menyatakan bahwa Yesus sepenuhnya adalah manusia sejati. Dan kita menekankan sekali lagi saya poin ini. Sebagaimana biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun, bukan terkaget-kaget terus tiba-tiba puasa, padahal sebelumnya nggak pernah puasa, tiba-tiba berdoa, padahal sebelumnya nggak pernah berdoa dan sebagainya. Tidak. Murid-muridnya di sini digambarkan mengikuti dia. Ini kalimatnya agak ironis sebetulnya ya, mengikuti dia, tapi betulkah mengikuti dia? Kita sudah pernah bahas bagian ini ya. Kita bukan menekankan pengikutan dalam pengertian yang cuma nempel secara fisikal, tapi apakah juga mengikut di dalam pengertian mengerti apa yang Yesus mengerti, merasakan apa yang Yesus rasakan, memikirkan apa yang Yesus pikirkan dan sebagainya, mengikuti dalam pengertian itu kan. Tapi di sini dalam gambaran mengikuti ada tanda tanya dan bahwa mereka nggak betul-betul mengikuti. Ternyata dalam ayat-ayat selanjutnya yaitu bahwa di situ dikatakan Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sendiri sudah biasa berdoa, ya. Yesus bukan berdoa karena ada pencobaan makanya dia berdoa gitu, karena tahu di depan ada pencobaan. Itu mungkin saudara dan saya ada kesulitan, ada pencobaan, baru kita berdoa, baru kita sadar perlu bergantung kepada Tuhan. Yesus tidak. Sekali lagi ya kalimat itu ya, if you pray when you are in trouble, then you are in trouble. Saudara ada di dalam persoalan kalau kita hanya berdoa waktu kita di dalam persoalan. Orang nggak seharusnya berdoa hanya waktu dia di dalam persoalan saja. Demikian juga orang tidak seharusnya berdoa hanya waktu dia di dalam pencobaan saja, tidak. Tapi berdoa sebagai satu habitus, ya, sebagai satu kebiasaan, sebagai karakter, sebagai lifestyle, komunikasi, keintiman relasi kita dengan Tuhan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali waktu kita berada dalam kesulitan, waktu kita dalam pencobaan lalu baru berdoa sudah agak telat, sudah agak telat. Karena kita ya otot rohani kita itu sudah nggak terlatih di situ. Kita gampang sekali tidak tertarik untuk berdoa persoalannya. Ya, ini kan ironinya kan seperti ini Kita pikir nanti kalau ada persoalan kita jadi bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi karena kita nggak pernah melatih diri berdoa kepada Tuhan di dalam setiap waktu, akhirnya waktu di dalam persoalan pun juga berat sekali untuk berdoa kepada Tuhan. Karena nggak terlatih untuk berdoa. Jadi apakah persoalan akan menolong kita untuk lebih berdoa? Nggak tentu juga, nggak tentu. Puji Tuhan kalau di dalam persoalan akhirnya kita tergerak untuk berdoa, itu juga adalah anugerah Tuhan. Tapi apakah otomatis harus seperti itu? Tidak. Ada orang yang di dalam persoalan bukan jadi berdoa, karena dia nggak pernah tertarik untuk berdoa. Itu dalam persoalan dia juga nggak berdoa juga. Waktu kita tidak berdoa, kita akan kehilangan kepekaan bahwa kita itu sudah jauh daripada Tuhan. Gak sadar kalau sudah jauh, tahu-tahunya sudah jauh saja dan sudah terhilang. Kita pikir kita masih berada dekat dengan Tuhan, tapi kita nggak punya kepekaan itu. Akhirnya seperti mati, kepekaannya jadi mati. Lalu orang berbicara, mengatakan kalimat-kalimat rohani kepada kita mesti pakai teriak-teriak, mesti pakai corong begitu Gak cukup dengan suara yang lembut. Mengapa? Karena sudah agak budek telinga rohaninya. Sudah nggak peka lagi, nggak bisa mendengar bisikan-bisikan yang lembut itu, sudah nggak mempan. Mesti teriak-teriak, mesti teriak di dalam pengertian metaforik maksud saya, bukan di dalam pengertian volume gitu. Ada orang baru sadar setelah dia sakit, setelah dia kecelakaan baru sadar, itu Tuhan teriak, itu baru dia bisa dengar. Tuhan sudah bicara baik-baik, nggak pakai teriakan, dia nggak bisa dengar karena kupingnya sudah agak budek, kuping ini ya rohaninya. Lalu Tuhan mesti teriak pakai kecelakaan, teriak pakai apalah kebangkrutan mungkin dan sebagainya, baru kita sadar bahwa Tuhan mau berbicara. Saya bukan mengatakan semua orang yang ada di dalam kesulitan seperti itu pasti di dalam persoalan dosa ya, bukan. Anyway, kita bukan terima konsep teologi yang seperti itu. Yang cuma mau saya katakan adalah kita perlu menjaga kepekaan kita, dan itu salah satunya adalah melalui spiritual exercise berdoa ini. Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bukan di dalam pengertian setelah kita berdoa lalu Tuhan gak akan membawa kita ke dalam pencobaan. Bukan ya. Tapi jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sendiri tetap ada di dalam pencobaan kan, karena setelah ini dia ditangkap. Maka kita harus mengerti ayat ini, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bukan di dalam arti bahwa supaya kamu akhirnya enggak mengalami pencobaan. Bukan. Karena Yesus pun akhirnya juga mengalami pencobaan kan.
Tapi di dalam pengertian bahwa supaya di dalam pencobaan kita jangan jatuh ke dalamnya gitu. Akhirnya kita tidak mempermuliakan Tuhan. Nah, murid-murid agaknya tidak mengerti kalimat ini. Waktu kita membaca, ya, Yesus sudah memberikan kalimat ini supaya mereka berdoa, tapi mereka tidak berdoa. Di dalam cerita ini kita melihat gambaran mereka tidak berdoa. Sehingga Yesus kemudian harus menjauhkan diri dari mereka, dalam arti ya, di saat dimana dia memerlukan support, tapi dia harus menerima fakta ini bahwa murid-muridnya memang ada gap dengan dia dan dia sangat tersendiri, sepelempar batu jaraknya, lalu dia berlutut dan berdoa. Menarik saudara, sekali lagi kalau kita bandingkan dengan account daripada Matius dan Markus, ya, saudara nggak mendapati di sini Yesus yang terjatuh ke tanah gitu ya. Itu kan termasuk di dalam film Passion of the Christ yang disutradari oleh Mel Gibson. Itu kan ada adegan yang Yesus terjatuh gitu kan ya, mengikuti versi yang ada di dalam Injil yang lain, tapi di sini digambarkan dia berlutut dan berdoa. Sudah mendapat satu gambaran yang tenang luar biasa di dalam diri Yesus ya. Saya bukan mengatakan ini kontradiksi dengan account Injil yang lain ya. Kita percaya dua-dua account itu betul gitu. Tapi agaknya Lukas nggak terlalu tertarik untuk menggambarkan Yesus yang terjatuh ke tanah dan sebagainya. Buat dia cukup untuk menggambarkan Yesus yang sudah biasa berdoa, dan dia di sini sekali lagi berdoa seperti biasanya. Juga seperti biasanya Yesus selalu bergantung kepada Bapanya. Seperti biasanya dia berdoa berlutut, dan di dalam ketenangan itu dia juga berlutut dan berdoa. Ya, nggak ada gambaran dramatisasi di situ sampai jatuh ke tanah dan sebagainya. Lukas kurang tertarik untuk menggambarkan bagian itu karena dia mau menyoroti bagian yang lain, yaitu kestabilan Yesus di dalam kehidupan doanya. Termasuk juga bahkan ayat ke-42 waktu kita membaca, penyerahan diri yang sepertinya kayak simple, sederhana sekali ya. Dia berlutut, dia berdoa, ya, Lukas nggak pakai basa-basi, lalu dia mengatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Satu simple self-surrender. Seperti kayak nggak ada pergumulan begitu ya. Kok gampang sekali ya mengatakan ini. Sekali lagi ya, mau disoroti oleh Lukas di sini adalah kebiasaan Yesus yang sudah melatih diri demikian rupa ya, tapi di dalam penyerahan diri pun dia bisa menyerahkan diri dengan sederhana. Semakin kita menjalani kehidupan, kebiasaan kita suka kontrol segala sesuatu ya, termasuk kontrol diri kita sendiri dan sulit berserah kepada Tuhan. Waktu saat-saat di mana kita dipaksa harus berserah, itu sakit sekali, sakit sekali, sulit gitu. Waktu kita terlalu banyak ya mengontrol kehidupan ini demikian rupa sampai nggak bisa berserah kepada Tuhan. Lalu di mana saat Tuhan mendesak kita betul-betul harus berserah, itu sulit sekali, seperti kayak pembentukan frontal gitu, seperti kayak kepala kita dibenturin ke tembok, jadi sakit sekali. Saya bukan bilang Tuhan perlakuan kita seperti itu ya, bukan, ini cuma ilustrasi, tapi jadi sakit sekali. Mengapa, Karena kita nggak melatih diri kita di dalam pembentukan itu. Yesus tidak, waktu kita melihat di sini, dia bisa menyerahkan diri dengan sederhana ya, meskipun kalau sudah membaca di situ, Lukas juga menambahkan khususnya ayat 43 dan 44 ya, bukan tidak ada pergumulan. Jadi bukan tidak ada pergumulan juga di sini, dan bagian ini penting sekali sudah disisipkan oleh Lukas, karena kalau tidak kita cuma berhenti kepada ayat 42 lalu langsung lompat ke 45, gambarannya bukan seperti gambaran Alkitab, tapi lebih mirip gambaran filsafat Stoik begitu ya, seperti kayak nggak ada pergumulan sama sekali. Model kekristenan seperti ini sampai sekarang masih ada, kalau di dalam sakit penyakit, di dalam pergumulan, di dalam kekecewaan, kita nggak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat negatif. Kita cuma boleh mengeluarkan kalimat-kalimat iman, ya, misalnya Yesus itu selalu baik, begitu kan ya. Terpujilah Tuhan dan sebagainya. Kalimatnya sih betul, nggak ada yang salah. Tapi sebetulnya tanpa pergumulan, akhirnya kita membius diri untuk lompat kepada kalimat-kalimat konklusi yang kita belum sampai ke sana. Sekali lagi, ada kebahayaan di dalam kekristenan yang memberikan tempat orang itu untuk bergumul ya. Pokoknya kita nggak boleh sama sekali ada pertanyaan, nggak boleh sama sekali ada keraguan-raguan, nggak boleh sama sekali ada kekecewaan dan sebagainya. Kita cuma boleh memuji Tuhan, kita cuma boleh bersuka cita, kita cuma boleh tersenyum ya, nggak boleh bermuka muram, nggak boleh ada ratapan, nggak boleh ada keluh kesah, semuanya harus ucapan syukur dan sebagainya. Kelihatannya seperti benar ya, tapi hati-hati, kekristenan seperti ini nggak livable, nggak bisa dihidupi sebetulnya, karena nggak realistik.
terhadap kerumitan kehidupan manusia. Yesus pun tidak seperti itu, tidak ya. Dan puji Tuhan saudara, kita membaca ada 43-44 ini, meskipun kalau sudah teliti. Nah ini yang indah menurut saya penyajian Lukas, yang saya percaya intentional. Pertama, intentional dari Lukas. Yang kedua juga pasti di dalam pimpinan kepenuhan kehadiran Roh Kudus, karena kan ini adalah Alkitab. Yaitu apa? Kalau saudara memperhatikan urutannya seperti terbalik ya. Urutannya seperti terbalik. Kalau kita mau susun-susun ya, pasal 42, 43, 44. Maksudnya begini saja, 42 itu Yesus berserah dengan kalimat bukan kehendakku tapi kehendakmu. 43 itu membicarakan tentang malaikat yang menampakkan diri, ya kemudian memberikan kekuatan kepada Yesus. Dan 44 mencatat bahwa Yesus ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Kalau sudah dikasih 3 pasal itu ya, terus saudara mesti atur, saudara akan atur bagaimana. Kalau saya mungkin atur kayak begini saja. Yang pertama adalah ayat 44. Jadi dalam situasi seperti itu ya, Yesus sangat ketakutan, lalu dia makin sungguh-sungguh berdoa. Setelah itu saya akan sisipkan ayat 43, Tuhan mengirimkan malaikat, Bapa mengirimkan malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Setelah itu yang terakhir baru ayat ke-42, dan Yesus berserah, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Kan enak kan saudara, flow-nya kan enak ya. Pertama Yesus ketakutan gitu kan, memang betul kan, ini satu dreadful experience yang akan dia hadapi. Lalu malaikat memberi kekuatan, setelah itu Yesus berserah. Tapi waktu kita membaca di dalam account Lukas, urutannya bukan 44, 43, 42, tapi urutannya adalah 42, 43, dan 44. Ada certain message yang kita bisa pelajari di sini. Bahkan setelah seseorang bisa mengatakan kalimat iman ini, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Bukan berarti setelah itu dia harus berhenti daripada segala pergumulan, tidak juga. Bisa sedikit mirip saudara, tadi kan saya mengatakan mengkritik ya gambaran spiritual kekristenan yang nggak memberikan tempat untuk pergumulan. Nggak ada pertanyaannya, nggak ada, pokoknya harus langsung ngomong kalimat-kalimat iman, Tuhan itu baik gitu ya, terpujilah Tuhan, aku bersyukur kepada. Padahal di dalam hati sebetulnya sih ya banyak pertanyaan juga sih ya, banyak kepahitan, banyak kekesalan gitu, tapi kita nggak berani juga ngomong kepada Tuhan. Lalu semua pergumulan itu disuppress begitu kan, kita skeptis ya dengan spiritualitas seperti ini. Tapi ada spiritualitas yang mirip ya, meskipun katakanlah lebih baik sedikit, yaitu apa saya? Orang yang diberikan tempat itu bergumul, tapi begitu dia sudah mengulang kalimat iman, seperti kalimat di sini ya. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ya sudah, setelah itu kamu nggak usah tanya lagi, sudah selesai pergumulannya, selesai ya itu selesai. Jangan tanya lagi, tanya ntar berarti belum selesai lagi, kamu mundur lagi, sudah benar-benar kalimat iman. Sekarang bergumul lagi, sekarang ketakutan lagi. Kalau demikian halnya, Yesus juga nggak lulus terhadap standar spiritualitas seperti ini. Saudara menangkap ya maksud saya? Kalau saudara mengerti seperti ini, Yesus pun juga nggak lulus berarti. Karena Yesus sudah bilang, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Lu ngapain ketakutan lagi di sini? Ngapain ketakutan lagi coba di sini? Tuh sungguh-sungguh berdoa. Ini kebalik semua tuh. Yesus ini bagaimana mau jadi teladan seperti ini? Nggak mungkin kan saudara tafsiran seperti ini kan saudara? Bukan Yesus yang salah, saudara dan saya yang punya teologi yang salah sebetulnya. Kita mengharapkan Ayub yang sudah mengatakan dalam pasal 1, pasal 2 itu kalimat yang indah itu ya, apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah kalimat yang indah sekali kan saudara. Ada banyak orang yang ingin sekali ntar di nisan kuburannya ditempel ayat itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah indah sekali saudara kalimat itu. Muncul di pasal 1, pasal 2 gitu kan. Doksologi, penerimaan terhadap kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan. Memang Tuhan yang memberi, kalau Tuhan mau mengambil lagi memang dia berhak karena itu adalah milik Tuhan. Sudah bagus-bagus kalimat itu. Ternyata kita membaca pasal 3, 4, 5, 6, di situ Ayub mulai uring-uringan. Di situ Ayub mulai kecewa kepada Tuhan. Di situ Ayub mulai hendak berperkara dengan Tuhan. Kita bingung. Sudah bagus-bagus berhenti di ayat itu ya, pasal 2. Kenapa jadi ada pertanyaan lagi? Tapi bukankah itu justru message daripada kitab Ayub ya, dan juga bagian ini saya? Gambaran yang mengatakan setelah kita mengatakan kalimat iman kita nggak boleh goncang lagi, itu bukan ajaran Alkitab. Sekali lagi saya, gambaran spiritualitas yang mengajarkan begitu kita sudah mengatakan kalimat iman, kita nggak boleh bergumul lagi, kita nggak boleh ada pertanyaan lagi. Itu bukan ajaran daripada Alkitab, saya. Itu ajaran manusia, perfeksionisme ajaran manusia. Hati-hati saya dengan gambaran seperti ini, nggak membawa kita kepada pertumbuhan yang sejati, nanti membawa kita ke dalam kemunafikan demi kemunafikan. Karena kita akan malu bertanya,
Karena saya sudah pernah ngomong kok, saya sudah berserah kepada Tuhan. Ternyata saya bingung lagi, saya bertanya lagi, saya nggak berani cerita kepada orang lain. Karena apa? Saya under pressure. Katanya, menurut spiritualitas Kristen, kalau orang sudah mengeluarkan kalimat iman, dia nggak boleh tanya lagi, dia nggak boleh bergumul lagi, dia nggak boleh takut lagi. Saya tanya, saudara, bagaimana dengan Yesus di sini? Apakah betul Lukas terbalik? Mestinya 44, 43, 42. Tapi karena dia terlalu ngantuk, dia sendiri ngantuk seperti murid-murid kali ya, waktu dia tidur, waktu dia menulis ini, dia ikut-ikutan tidur juga dan kurang berdoa. Makanya ketukar jadi 42, 43, 44, mestinya 44, 43, 42. Itu sangat daring saya statement seperti ini. Unlikely karena kita percaya Lukas ini dipimpin oleh Roh Kudus waktu menulis bagian ini. Dari perspektif Injili, kita nggak percaya teori ini. Lukas ngantuk lah, Lukas salah urutan dan sebagainya. Itu semua kita mesti exclude. Kalau itu kita exclude, berarti apa, Berarti order ini, ya, urutan ini intentional. Ada message yang ingin Tuhan ajarkan di sini bahwa penyerahan diri yang sejati, ya, itu always personal. Dan yang disebut personal, pribadi, ya, termasuk di dalam hal ini bisa ada, ya, kemanusiaan yang sejati, mencakup juga ketakutan, ya. Ketakutan di sini nggak perlu dijudge di dalam arti apa itu kurang iman atau bahkan dosa dan sebagainya, karena kita yakin Yesus nggak pernah berdosa kan. Ini bagian daripada kemanusiaan yang sejati, takut, ya, bukan takut di dalam arti kurang iman atau kurang berserah, tidak. Tapi di dalam justru proses keseluruhan ke dalam keberserahan itu. Tadi saya termasuk juga di dalam kebaktian pagi, saya membedakan, ini bukan pertama kali, ya, sudah dengar gitu. Ada perbedaan, antara orang yang berserah di dalam pengertian penyerahan diri yang personal, sifatnya pribadi, dengan penyerahan diri yang impersonal, alias mechanical. Saya suka pakai contoh ini, gadget ini loh, mana ya? Nah, mungkin dicolong orang di mimbar kan? Maaf, sebentar. Ternyata di sini. Nggak boleh berpikir negatif makanya ya. Ini gadget ini, Ini gadget ini, Ini kalau saudara mau sinkronize, tinggal pasang kabel kan ya sama komputer gitu. Terus setelah itu cepat sekali. Ini namanya sinkronisasi mechanical. Penyerahan diri itu bukan sinkronisasi mekanikal, nggak pernah mekanikal, karena ini melibatkan pribadi dan pribadi. Bahkan ya Yesus sendiri adalah Tuhan, tapi juga sekaligus manusia sepenuhnya. Sinkronisasinya nggak pernah mekanikal, ada pergumulannya di sini, bukan mekanikal, bukannya asal colok apa itu kabel terus habis itu setelah beberapa ini terus fully synchronized gitu kan ya. Kalau fully synchronized ya synchronize dong sudah beres dong berarti kan ya. Tapi di sini loh takut lagi itu. Berarti not yet synchronized atau gimana ya? Oh, kabel kurang masuk kayaknya di sini. Masukin lagi. Kabelnya malaikat di sini nggak datang bawa kabel, bukan bawa kabel dari sorga. Terus habis itu Yesus ditempel bagian apa gitu lah, terus ditempelin sama apa itu Bapak di sorga di sana supaya sinkron. Kita nggak dapat cerita itu. Ini kedengaran seperti kayak blasphemy begitu ya. Tentu saja tidak. Tapi yang lebih penting daripada itu maksudnya adalah di sini betul ada satu pergumulan yang real antara pribadi anak dan pribadi bapa. Pribadi anak punya kehendaknya sendiri, ya, yang nggak taken for granted harus persis sama dengan pribadi bapa. Tapi saudara melihat di sini kan ya, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, berarti pribadi anak menghendaki cawan itu diambil daripadanya, kehendak daripada pribadi anak. Tapi dia submit kepada pribadi bapa. Sudah nangkep maksudnya ya? Ada perbedaan kehendak di sini, tapi akhirnya kalau mau tetap pakai istilah synchronize, betul synchronize juga, tapi bukan mechanically synchronize, bukan robotically synchronize, tidak. Saya pernah menyaksikan gambar, saya pernah sharing ya kepada saudara kalau nggak salah. Dulu beberapa bulan lalu ada orang masukin di mana YouTube atau apa ya, rekaman video anak-anak kecil yang main gitar di Korea Utara. Saudara pernah nonton nggak itu ya? Anak-anak kecil main gitar di Korea Utara. Menarik itu apa? Ada orang kasih komentar so creepy, ini menakutkan sekali gambaran seperti ini. Ada yang lain komentar, wah kecil-kecil pinter ya main gitarnya, tekniknya tinggi. Memang betul sih tekniknya cukup tinggi, menarik gitu. Tapi kalau sudah perhatikan di situ ya, ada keseragaman yang nggak wajar. Jadi habis main gini-gini semuanya ke kiri semua gitu. Senyumnya pun itu sama, senyumnya sama. Terus habis itu terus habis itu karena
ketahuan asal dibikin banget gitu ya. Mungkin yang ngajarin itu siapa namanya, Kim Jong Un atau siapa ya, mesti gini ya, nggak boleh gini, nggak boleh geraknya, nggak boleh kurang 3 cm semuanya gitu, persis seperti robot saya. Terus kita bertanya, ini sebetulnya manusia atau apa sih gitu. Dan anak kecil sudah bisa kayak begitu, kasihan banget tuh saya. Anak kecil sudah ditekan kepribadiannya, nggak boleh berbeda, harus disinkronize fully seperti siapa itu namanya? Ya, Mr. Kim itu tadi, kayaknya semua orang Korea namanya Kim somehow. Ya itu menciptakan Kim yang lain gitu. Dan setelah itu, ya itulah hasilnya. Gitu. Terus kita suruh kagum gitu dengan kesatuan yang ada. Bukan sudah, itu mechanical synchronization. Kita nggak tertarik sudah dengan sinkronisasi itu. Gitu. Dan Yesus pun juga nggak menjalankan itu. Dia memiliki kehendak, ya, dan dia mengutarakannya. Ya. Dia menyatakan desire-nya, tapi ada submission. Ya. Memang akhirnya diakhiri dengan submission, tapi ini bukan submission yang tinggal tempel colok kabel terus semuanya jadi beres begitu, tidak. Ada orang yang ragu-ragu, ada orang-orang yang belum bisa menerima, ada orang yang kecewa, dan itu bagian dari pergumulan semuanya. Nah, kita masih accommodate. Kalau mau teriak-teriakan lebih kenceng ya gampang sekali begitu kan ya, siapa yang nggak bisa gitu. Hitler melakukan itu, Mao Zedong melakukan itu. Dan juga tokoh-tokoh yang lain, mereka teriak-teriakan keras sampai akhirnya orang semua nggak berani ngomong karena teriaknya kenceng sekali dan pakai senjata-senjata gitu teriaknya kan, ya saya mendingan diem lah kalau kayak begitu. Tapi apa diem di dalam pengertian betul-betul synchronize? Personally tidak. Kalaupun synchronize ya cuma synchronize mechanically, robotically, bukan personally. Saya bukan against ini, sinkronisasi bukan gitu. Kata kuncinya bukan di sinkronisasi atau non sinkronisasi, bukan di situ. Tapi apakah di dalam pengertian ini loh, ini personal, ya, ada aspek pribadi atau lebih seperti mesin. Yesus jelas bukan mesin. Bahaya sinkronisasi ala mesin itu real, real di dalam kehidupan kekristenan. Nggak memberikan tempat kepada pribadi-pribadi yang beraneka ragam itu di dalam pergumulan untuk mengenal kehendak Tuhan, ya, untuk mengerti firman Tuhan. Yang ada adalah suppression demi suppression, persis seperti di dalam ya partai-partai politik NSDAP ala Hitler dan sebagainya itu. Nggak ada kaitannya dengan Alkitab. Alkitab nggak mengajarkan itu. Kalau kita sebagai orang tua, model sinkronisasi kepada anak juga rather mechanical daripada personal, ya. Dan ya, good luck to your philosophy of education. Itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Kembali kepada ayat ini, Yesus bukan tidak ada pergumulan, dan sekali lagi lebih menarik lagi waktu dikatakan di sini pergumulan justru terjadi setelah dia mengatakan kalimat penyerahan diri itu. Ya, lalu bagaimana? Apakah di sini Yesus jadi kurang berserah lagi? Tidak. Gitu. Penyerahan diri yang sejati itu diikuti termasuk juga dengan hal-hal seperti ini, karena ini manusia sejati. Manusia sejati ya ada ininya, ada ketakutannya, sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Berarti ini jelas bukan sinkronisasi yang gampangan tinggal tancap kabel lalu semuanya beres, tidak. Tapi ada darah yang harus diteteskan di sini. Ada harga yang harus dibayar. Dan di sisi yang lain kita juga melihat penyerahan dirinya juga betul-betul sincere. Penyerahan diri yang tulus, penyerahan diri yang real, dan penyerahan diri yang nyata. Nah, kalau boleh menekankan bagian ini, problem di dalam kekristenan itu salah satu apa sih? Bukan karena kita kurang modal, bukan. Bukan karena kekristenan kurang orang-orang sukses, bukan karena kekristenan kurang dana, atau kurang orang-orang pinter, kurang uang, kurang orang-orang berpotensi dan sebagainya. Itu bukan akar masalah, menjadi masalah lebih dalam itu adalah kekristenan kurang orang-orang yang berserah. Kekristenan kurang orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan nggak bisa memakai secara terlalu maksimal. Tuhan menghargai free will kita, bukan nggak menghargai. Saudara jangan salah mengerti seperti kayak di dalam doktrin reform terus habis itu nggak ada free will sama sekali. Itu karikatur teologi reform. Bukan, Tuhan menciptakan kita bukan sebagai robot, tapi ada free will, ada kehendak bebas, dan kehendak bebas itu dihargai oleh Tuhan. Ini diajarkan di dalam teologi reform. Kalau tidak, nggak usah ada ini lagi, nggak usah ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Semua orang tinggal diselamatkan saja oleh Tuhan, kan? Masuk bidat universalisme. Gitu.
Tapi tidak, ada orang yang menolak, ada orang yang menerima, ya, dan Tuhan respect itu penolakan itu, karena precisely karena manusia bukan robot. Manusia itu bukan robot, bahkan untuk saudara yang sudah ditebus, saudara dan saya yang sudah ditebus, kita kan anak-anak Allah ya. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tetap respect ketidaktaatan itu. Respect bukan di dalam pengertian menghormati, bukan ya. Respect dalam hal Tuhan memberikan ruang untuk itu. Tuhan itu bukan tiran, Tuhan itu bukan diktator. Lalu habis itu sedikit kita nggak taat langsung dikasih kecelakaan, sedikit kita nggak taat bagaimana dipelintir tangannya sampai taat. Itu bukan Tuhan yang kita terima di dalam ajaran Alkitab, bukan. Itu gambaran karikatural tentang Tuhan yang dibicarakan di dalam Alkitab. Itu jelas bukan yang dibicarakan di dalam Alkitab, bukan. Tapi waktu kita tidak taat, waktu kita mendukakan Tuhan, waktu kita melawan Tuhan, Tuhan memberikan ruangan untuk kita. Tuhan memberikan ruangan. Tapi jangan lupa, akibatnya ya kita sendiri juga yang menanggung, karena kita diperlakukan Tuhan sebagai makhluk yang sudah dewasa, bukan diperlakukan hanya sebagai anak-anak yang terus seperti semuanya mesti didikte sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak, nggak ada gambaran itu di dalam Alkitab sebetulnya. Kembali pada bagian ini, kita melihat Yesus yang juga adalah manusia sepenuhnya, bergumul ya, tapi juga penyerahan dirinya itu yang kita bisa belajar ya. Penyerahan diri yang juga real. Meskipun di sini melihat ada perbedaan, Yesus yang punya kehendak, kalau boleh lawan cawan ini lalu daripadaku. Memang Lukas nggak pakai istilah itu ya, itu ada di dalam Injil yang lain khususnya. Tapi kemudian Yesus akhirnya mempersembahkan kehidupannya kepada Bapa. Ayat yang terkenal itu barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Barang siapa yang menyerahkan nyawanya karena Tuhan, dia justru akan mendapatkannya. Yesus kan mengeluarkan kalimat itu kan ya. Sekarang dia sendiri berada di dalam momen itu. Yesus bukan cuma mengajar terus itu giliran dia. Saya waktu itu cuma ngajar doang. Saya sendiri kan Tuhan, lu jangan begitu. Gak usah menguji saya ini Tuhan soalnya. Oh tidak, tidak. Yesus mengatakan kalimat itu. Yesus mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawan. Barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Sekarang Yesus sendiri berada di dalam saat itu. Mau mempertahankan nyawanya atau mau menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tuhan lebih tahu lah ya, mau ngapain di dalam kehidupan kita, karena dia lebih pintar kan daripada kita. Tuhan kan lebih bijaksana daripada kita. Kita kan nggak sebijaksana Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan lebih bisa take care kehidupan kita daripada kita take care kehidupan kita sendiri kan. Lagian Tuhan juga maha baik kok. Tuhan jauh lebih baik daripada kita kan. Kita baiknya itu bias. Kadang-kadang kita memanjakan diri kita pikir itu baik. Ternyata itu nggak baik, itu menghancurkan diri kita. Gitu. Kita sendiri nggak baik enough terhadap diri kita. Kita ini orang yang nggak terlalu baik terhadap diri kita sendiri. Yang paling baik terhadap diri kita itu sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan itu adalah yang paling baik terhadap kita, dan dia juga adalah sekaligus yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita, dan dia mampu melakukan itu di dalam kehidupan kita. Mau apa lagi, Orang yang nggak ada penyerahan diri di dalam kehidupannya itu absurd sebetulnya, nggak make sense sama sekali, logikanya berantakan. Orang yang nggak ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu nggak tahu dipenuhi logika apa, logikanya nggak jelas sama sekali. Apakah kita percaya bahwa kita bisa lebih take care kehidupan kita daripada Tuhan? Nggak mungkin kan, nggak mungkin. Apakah kita lebih baik daripada Tuhan? Tidak juga. Lalu kita lebih maha tahu daripada Tuhan? Juga enggak. Siapa yang lebih tahu membahagiakan diri kita, Tuhan atau saya sendiri? Ya jawabannya adalah Tuhan. Lalu kenapa tidak berserah? Nggak make sense. Orang-orang yang nggak berserah kehidupan itu sama sekali nggak make sense, irasional itu. Nah, Yesus menyerahkan kehidupannya di sini menjadi model, bukan cuma model di dalam prayer life, tapi juga model di dalam penyerahan diri. Tapi sekali lagi 43, 44 bukan tanpa pergumulan. Kemudian dia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ada komentari yang menulis ini, komentator yang mengatakan seperti ini. Lukas agak lunak ya waktu di sini menggambarkan alasan kenapa mereka tidur, karena mereka sorrowful, karena dipenuhi oleh duka cita ya. Seperti kita tahu kadang-kadang di dalam kehidupan kita waktu kita terlalu susah, bawaannya males kan ngerjain apa-apa, kita maunya tidur gitu, saya patah semangat nggak ngerjain apa-apa dan sebagainya gitu. Jadi komentar itu mengatakan bahwa ini gambaran yang agak subtle diberikan Lukas gitu ya. Tapi kalau kita membaca
Dan 46 tetap bagaimanapun ada teguran ya dari Yesus kan. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalimat itu lagi sudah diucapkan. Repetisi. Karena mereka belum juga mengerti. Mengapa kamu tidur? Tetap rebuke, tetap satu teguran di sini. Kan kita nggak membaca tanggapan daripada Yesus. Iya, saya mengerti kamu kenapa tidur karena kamu terlalu sedih ya. Saya sendiri juga sedih sekali. Jadi saya maklum kalau kamu ketiduran. Nggak ada, kalimat itu nggak ada. Yang ada adalah kalimat pertanyaan, mengapa kamu tidur? Soalnya Yesus mengatakan tidak seharusnya kamu tidur. Kamu seharusnya berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan saya supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa kamu tidur? Nggak ada excuse di sini tentang mereka yang terlelap tertidur karena duka cita. Duka cita di sini rada dipandang agak negatif sebetulnya ya. Salah satu Injil yang sangat menekankan aspek sukacita itu selain Yohanes adalah Lukas. Lukas berbicara tentang sukacita ya. Dan di sini muncul duka cita. Duka cita yang membuat orang jadi enggak berdoa. Sekali lagi kita pernah bahas juga sedikit singgung poin ini. Kita seringkali berpikir emosi yang negatif itu seperti kayak marah-marah yang enggak terkendali, yang enggak bisa menguasai diri. Tapi kesedihan yang berlarut-larut juga bisa menjadi persoalan sampai membawa orang enggak bisa berdoa. Sekali lagi ya, keadaan duka cita yang terlalu berat gitu bisa membawa orang ke dalam keadaan nggak sanggup berdoa. Akhirnya menyeret masuk ke dalam persoalan yang nggak selesai-selesai ya, self pity ya, berasa juara dunia di dalam dunia kesusahan gitu. Di dalam seluruh dunia penderitaan saya lah juaranya. Lalu menarik perhatian seluruh dunia untuk kasihan kepada dia, minta perhatian dan sebagainya. Akhirnya juga nggak berdoa. Murid-murid ini nggak berdoa kenapa sih? Pertama karena tidur, tapi kenapa tidur? Karena duka cita di sini dikatakan oleh Lukas. Duka cita yang membawa kepada tidur, bukan membawa kepada bangun dan berjaga-jaga, dan karena itu nggak bisa berdoa akhirnya. Ini duka cita yang bukan membawa kepada sukacita akhirnya, tapi ini duka cita yang berdosa. Duka cita orang yang nggak ada pengharapan. Makanya Yesus tanya di sini, mengapa kamu tidur? Saya lebih percaya di dalam gambaran ini ya, murid-murid yang tidur karena duka cita bukan gambaran maklum, bukan gambaran compassionate, bukan gambaran pengertian, tapi juga penggambaran negatif sama dengan bagian-bagian yang lain di dalam Injil yang lain meskipun nggak menggambarkan duka cita ya. Alasannya kalau sudah baca Matius, Markus di situ bukan karena mereka duka cita, nggak menggambarkan ini, mungkin menekankan bagian ini cuma Lukas. Tapi Yesus sekali lagi tetap menegur mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita bukan berdoa apakah karena kita sukacita atau duka cita. Itu sekali lagi balik lagi ya, orang yang jadi didikte oleh keadaan gitu. Tapi bagaimana kita berdoa ya, dan dari doa itu kemudian ada sukacita. Nah ini bedanya kalau sudah membaca di dalam Lukas khususnya, apa bedanya doa Yesus dengan doa saudara dan saya yang nggak sevisioner Yesus. Yesus waktu berdoa, setelah dia berdoa ada event penting terjadi yang sebagai akibat daripada doa itu. Pergumulannya dekat dengan Bapa, komunikasinya itu menghasilkan satu gerakan, lalu event penting terjadi. Kalau saudara dan saya kan kebalik. Ada dengar berita dari pusat, ini ada KIN, ada KKR, ada event besar, makanya kita dukung dalam doa. Memang ada beda sih antara orang yang visioner dan nggak visioner. Orang yang nggak visioner itu selalu didikte oleh orang yang visioner itu. Orang yang visioner itu yang mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan sharing terlebih dahulu kepada dia. Dia yang lihat terlebih dahulu sebelum orang lain melihat. Tapi kita yang kurang visioner, ya kita terus didikte gitu ya. Saya kadang-kadang sebel sama orang yang berdoa, mari kita sekarang mendoakan anak-anak yang sedang ujian gitu. Seperti kalau nggak ujian nggak usah berdoa atau gimana gitu. Giliran ujian semua rame-rame berdoa, oportunis ya. Seperti tadi yang saya bilang, if you pray when you are in trouble, then you are in trouble. Kenapa nggak doain mereka waktu nggak ada ujian misalnya, supaya ada sukacita waktu studi gitu. Giliran ujian semua berdoa. Ya di Singapura tuh biasanya kira-kira kalau mulai itu apa itu level O level ya dan sebagainya. Wah aduh doa itu rame sekali gitu kan ya. Mau ujian gitu. Karena orang tuanya stres juga sih, ikut-ikutan stres. Jadi supaya ada certain pelepasan maka dibawa ke persekutuan doa begitu ya. Tapi giliran nggak ada ujian, nggak tertarik orang mendoakan anak yang sedang studi. Mirip sama prinsip tadi gitu. Yesus tidak. Yesus bukan dikendalikan, didikte oleh situasi seperti itu. Lalu ada situasi ini dia baru berdoa. Kalau semuanya tenang-tenang ya dia nggak usah berdoa. Oh tidak, itu bukan Yesus ya. Yesus justru
dia berdoa dan dari doanya itu menciptakan satu gerakan dan terjadi sesuatu yang penting. Setelah Yesus berdoa, lalu dia memilih murid-muridnya. Ada murid-murid yang dipilih setelah dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia masuk menyerahkan diri untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Tambah satu lagi, kita juga nggak boleh berpikir steril di sini. Karena setelah Yesus berdoa di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pedang dan pentung yang datang. Saudara kok berdoa, setelah berdoa terus habis itu Tuhan gerakkan untuk penginjilan kemana? Ya itu positif gitu ya. Coba setelah saudara berdoa, setelah selesai berdoa, besok rumah kebakaran semuanya habis begitu kan ya. Saudara bertanya, ini apa maksudnya gitu. Peristiwa penting sih penting juga gitu kan ya. Peristiwa penting, rumah saya kebakaran. Setelah saya berdoa terus rumah kebakaran, kita seperti nggak ada tempat untuk model peristiwa penting seperti ini. Tapi inilah yang dialami Yesus. Kan kita tadi mengatakan ya, Yesus setiap kali berdoa peristiwa penting terjadi. Peristiwa penting apa yang terjadi di sini? Datangnya pedang dan pentung. Setelah Yesus berdoa, pedang dan pentung datang. Orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang mengkhianati dia, ya. Maka saudara sekali lagi di sini kita melihat ya, gambaran ini waktu Yesus ditangkap ya. Ada satu kestabilan sekali lagi yang sangat tipikal digambarkan oleh Lukas yang juga menyertai penyerahan dirinya itu satu paket. Tapi kita melihat di sini gambaran yang justru gelisah adalah gambaran ya termasuk murid-muridnya, salah satu adalah Petrus yang mencoba untuk menenangkan suasana dengan pedang, dan sebelum itu didahului oleh kemunafikan seorang Yudas yang pura-pura menciptakan persekutuan damai sejahtera dengan ciuman palsunya. Tapi dua-duanya akhirnya ditolak oleh Tuhan. Baik ciuman palsu daripada Yudas maupun pedang dari Petrus. Ada certain ironi di sini, ada certain ironi yang digambarkan. Itu waktu seorang menciumkan tanda daripada affection kan sebenarnya, tanda daripada kasih, tanda daripada persekutuan, tapi di sini dipelintir demikian rupa sampai menjadi tanda untuk menyatakan bahwa inilah orang yang boleh engkau tangkap. Ciuman kemunafikan. Tapi Petrus yang bawa pedang, ya dia yang justru punya true affection terhadap Yesus meskipun dengan cara yang salah. Fenomena itu bisa mengelabui, ada ciuman tapi ternyata ciuman kecelakaan. Bukan ciuman yang menyatakan cinta kasih, ada cinta kasih, tapi yang terus kemudian dengan mengeluarkan pedang. Maka kita nggak dipanggil untuk melihat fenomena, karena fenomena itu bisa menipu. Kalau kita cuma lihat fenomena, ya Yudas di sini yang mengasihi, Petrus yang justru pakai kekerasan di sini yang nggak mengerti kasih. Padahal kenyataannya Petrus yang lebih mengasihi Yesus daripada Yudas yang mengkhianati Yesus di sini. Fenomena mengelabui. Tapi terlepas daripada itu kita membaca sekali lagi Yesus menghentikan kedua-duanya ya, baik ciuman Yudas maupun pedangnya Petrus. Saya membaca satu kalimat yang bagus sekali di dalam ini ya, tulisan komentari Fred Craddock, ada satu kalimat tentang itu ya. Dia mengatakan seperti ini: a disciple with genuine affection draws a sword in defense of Jesus. Petrus maksudnya. So an enemy comes with a kiss and a friend with a sword. An enemy comes with a kiss and a friend with a sword. Things are not always what they seem. But Jesus sees through it all, stops both the kiss and the sword, and confronts his captors with the truth. Yesus yang melihat sampai ke dalam kedalaman ya, itu dia menghentikan baik ciuman palsu dari Yudas, tapi juga cara yang salah, pedang Petrus yang dipakai untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Instead, Yesus mengkonfront orang-orang yang mau menangkap dia ini dengan kebenaran. Dengan kebenaran, bukan dengan ciuman palsu, tapi juga bukan dengan pedang, tapi dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ini orang-orang yang enggak memiliki pengenalan yang benar, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Kebenaran apa saudara? Kebenaran ini loh, mereka nggak mengenal Yesus ini siapa sebenarnya. Mereka seperti kayak mengenal Yesus, memperlakukan Yesus sebagai penyamun,
Tapi Yesus bukan penyamun, berarti mereka nggak memiliki pengenalan terhadap Yesus. Bukan cuma itu, mereka yang sebetulnya adalah penyamun, kan? Mereka adalah penjahat. Mereka yang perlu pertobatan, tapi mereka pikir Yesus yang perlu pertobatan, Yesus yang perlu dikoreksi. Padahal mereka yang perlu dikoreksi oleh Yesus. Jadi ini orang yang nggak ada self knowledge sebenarnya, dan ini inconvenient truth ya. Satu konfront kebenaran yang nggak menyenangkan. Yesus mengatakan berikutnya, tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, kamu tidak menangkap aku. Yesus mengatakan, kamu ketakutan kepada orang banyak kan? Sekarang beraninya gerak waktu malam-malam gitu, nggak berani bergerak waktu siang. Waktu di dalam bait Allah, kenapa kamu nggak menangkap gitu? Karena kamu takut orang banyak. Kalau kamu takut orang banyak, mana bisa kamu hidup menyenangkan Tuhan dengan motivasi seperti itu? Ketakutan terhadap orang banyak, mau coba menyenangkan orang banyak. Yesus membawa mereka ke dalam pengenalan diri mereka sebenarnya, tapi mereka tentu saja menolak dalam bagian ini. Terakhir Yesus mengatakan, tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Yesus mau mengatakan apa sih? Ini bukan karena kamu lebih powerful daripada aku ya, tapi ini adalah saat yang untuk sementara diserahkan kepada kamu. Ini di dalam kedaulatan Bapa. Mereka nggak punya kuasa untuk menangkap Yesus waktu Yesus belum saatnya ya ditangkap dan dibunuh. Nggak ada kuasa itu gitu. Dan waktu pun mereka seperti kayak ada kuasa untuk menangkap dan membunuh Yesus akhirnya. Itu bukan karena mereka yang berkuasa, tapi karena kedaulatan Tuhan yang menyerahkan saat itu kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kegelapan, kepada kuasa kegelapan. Mereka bergerak pada malam hari ya. Mereka bergerak pada tempat-tempat yang tersembunyi. Nggak berani di dalam keterus-terangan. Kenapa? Karena memang perbuatan kegelapan selalu dilakukan di dalam situasi-situasi yang seperti itu. Ini menjadi satu undangan untuk kita yang hidup di dalam terang, hidup di dalam keterbukaan, hidup di dalam transparansi. Karena kita percaya di dalam Yesus Kristus ada terang yang sejati. Alkitab mengatakan, memang bukan di dalam Injil Lukas ya, tapi di dalam Injil Yohanes khususnya, anak-anak terang itu melakukan perbuatan di dalam terang. Supaya apa? Supaya kemudian kemuliaan Allah itu boleh terpancar, supaya kemuliaan Bapa itu boleh direfleksikan. Nah, perikop ini diakhiri dengan kalimat yang tidak enak ini ya, kuasa kegelapan. Inilah kuasa kegelapan. Tapi Yesus di dalam penyerahan dirinya termasuk juga bagian ini, bagian menghadapi kuasa kegelapan yang betul-betul menelan dia meskipun hanya temporarily. Dan ini termasuk di dalam bagian dari penyerahan diri. Penyerahan diri itu termasuk bagian-bagian seperti yang dikatakan di sini, dan bukan hanya dalam arti bahwa kita akan mengalami hal-hal bahagia ya, berkat Tuhan dan sebagainya, tapi juga kerelaan kita untuk berurusan dengan kuasa kegelapan itu bagian daripada penyerahan diri. Tapi keindahannya adalah di situ kita justru mengalami persekutuan yang sangat erat dengan Yesus Kristus, karena Yesus sendiri pernah memasuki bagian itu. Nggak ada bagian yang Yesus itu nggak pernah lewat, nggak ada. Nggak ada kesedihan yang Yesus itu nggak mengerti. Nggak ada penderitaan yang Yesus itu tidak pernah jalan ke sana. Nggak ada. Nggak ada wilayah kegelapan yang Yesus belum pernah ada di sana. Gitu. Yang kita ada di sana sendirian, tidak ada. Semua Yesus sudah pernah ada di situ, dan kita bersyukur untuk ini. Waktu kita sendiri di dalam penyerahan diri harus mengalami hal ini. Kita justru mengalami kedekatan yang sangat khusus dengan Yesus Kristus, yang di dalam masa kesengsaraan juga mengalami hal tersebut. Bukan karena dosa-dosanya, tapi karena cinta kasihnya kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan yang menghidupkannya di dalam hati kami masing-masing. Tuhan terus memberikan pertumbuhan di dalam diri kami, menjadikan kami orang-orang yang semakin belajar hidup untuk berserah kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami, dan kami berharap Tuhan tidak membuang kami, dan Tuhan menerima penyerahan diri kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.